Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 22 Juni 2025. Teman-teman, kondisinya Bitcoin sedang terkoreksi ya. Per video ini dibuat, Bitcoin drop dari level 102.000 dan sekarang diperdagangkan di kisaran level 101.600-an. Jadi penurunan yang terjadi dini hari ini lumayan mengejutkan, dan nampaknya Bitcoin ini tengah berada di bawah dari area support pentingnya. Kita akan bahas untuk teknikalnya nanti. Kita akan lihat dulu dari sentimen-sentimen market. Hari ini karena kita berada di weekend, otomatis berita tidak akan terlalu banyak, tapi akan ada beberapa berita yang penting untuk perdagangan besok ya. Jadi besok ada PMI Global Manufacturing dari Amerika Serikat yang bakalan rilis itu jam 9 malam, data yang akan cukup penting dan mempengaruhi kondisi dari pergerakan US dollar ya. Itu kemudian dari hari Selasa kita juga akan dapat data yang penting. Salah satunya adalah data consumer confidence. Kemudian Fed Chairman Jerome Powell juga akan speech di hari Selasa jam 9 malam. Jadi waspada buat teman-teman, akan sangat-sangat volatil. Terus di hari Rabu kita masih akan dapat beberapa rilis data. Hari Rabunya Fed Chairman Jerome Powell juga akan speech, ya itu di kisaran jam 9 malam teman-teman. Jadi 9 malam dia speech 2 hari ya. Hari Selasa iya, hari Rabu juga iya. Jadi hari Selasa dan hari Rabu ini diwaspadai banget. Kemudian ada data crude oil inventory juga. Lalu hari Kamisnya kita akan dapat data continuing jobless claim, ya initial jobless claim of course. Kemudian data core PC prices, durables good order. Itu data yang akan sangat penting untuk kita perhatikan di hari Kamis. Lalu di hari Jumat kita dapat data Tokyo Core CPI, data inflasi dari Tokyo, Jepang. Lalu ada data consumer confidence dari Uni Eropa. Nah, ini data inflasi, PCE inflation ya, akan rilis hari Jumat nanti. Bakalan sangat-sangat mempengaruhi market. Oh, nampaknya kita berada di minggu-minggu yang sibuk, teman-teman. Jadi tetap waspada dengan possibility kemana pergerakan dari pasar. Itu. Sementara dari beberapa berita, ETF emas kabarnya terus mendapatkan akumulasi dalam beberapa waktu terakhir. Pembelian emas oleh pihak-pihak bank sentral di seluruh dunia saat ini sedang kembali masuk ke aliran ETF emas ya. Oke, ini bisa menjadi penopang yang kokoh untuk pergerakan emas lebih strong lagi dari kedepannya. Ini menarik data dari Bloomberg. Kemudian Texas gubernur baru aja sign untuk protecting potential Bitcoin reserve. Dan ternyata Texas sudah approve ya untuk Bitcoin strategic reserve-nya. Sebelumnya kalau kita lihat dari data terakhir itu baru 2 negara bagian, yaitu Arizona sama NH. Teman-teman, NH ini adalah New Hampshire. New Hampshire. Ya, ini negara bagian Amerika Serikat yang sudah approve. Sekarang sementara baru 3 gitu. Sementara yang nolak udah banyak. Terus Norwegia dikabarkan melakukan ban untuk mining Bitcoin, tapi ini temporary selama musim gugur ya. Jadi saat ini terkait dengan kepentingan menjaga sumber energi ya, Bitcoin miners yang ada di Norwegia sementara ini ditutup, di ban teman-teman oleh pemerintahnya supaya tidak sampai membuat kerugian ya terhadap negara karena jumlah listrik yang bisa saja melonjak gitu secara harga ya. Jadi mereka pengen menstabilkan hal tersebut. Jadi untuk temporary, untuk sementara crypto mining belum diperbolehkan. Lalu CMC kemarin kena masalah, katanya ada pop up yang muncul seperti ini, warning fraud teman-teman. Aku nggak bisa buka CMC ya.
harus klik yang ignore this warning ini. Mungkin CMC lagi kena serangan gitu ya, masalah langkah keamanan. Semoga aja bisa segera pulih. Lalu dari Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan inflow yang sangat sedikit, hanya 6,37 juta US dollar yang masuk, dan ini merupakan sebuah sentimen yang negatif untuk Bitcoin Spot ETF. Lalu dari Ethereum Spot ETF kemarin mendapatkan outflow 11,3 juta US dollar keluar ya. Itu beberapa sentimen negatif. Sentimen tambahan itu dari Polyhedra atau token CKJ yang sempat kemarin mengalami penurunan. Ini dikabarkan ada masalah teman-teman karena serangan ya. Wintermute deposit itu dikabarkan kena masalah dari malware yang kabarnya ini serangan likuiditas dan cukup mengerikan. Jadi masalah pada CKJ yang terjadi kemarin itu karena serangan sehingga menyebabkan arus keluar yang terjadi secara tiba-tiba terhadap harga tokennya. By the way, hujan turun ya. Kalau ada suara gemericik air, mohon dimaklumi. Teman-teman, Pump Fund dikabarkan menunda pelelangan dari token mereka ya. Jadi karena masih belum siap, Pump Fund yang memiliki jadwal akan listing di akhir Juni ini kemungkinan bakalan ditunda ya sampai di pertengahan bulan Juli nanti. Ada sedikit masalah teknis yang terjadi pada token Pump Fund yang kabarnya ini masih akan menargetkan 4 miliar US dollar untuk posisi lelang ke depannya. Siap-siap nih tokennya bakalan listing. Lalu dari project Fat AI ya dikabarkan bakalan melakukan akumulasi sekitar 50 juta US dollar atau melakukan buyback atau yang kita sebut mungkin sebagai burning token ya akan dilakukan oleh pihaknya Fed teman-teman atau Artificial Super Intelligence Alliance atau token ASI ya itu bakalan dibeli kembali gunanya untuk meningkatkan kepercayaan dari para investor bahwa mereka sendiri juga masih percaya terhadap proyek ke depannya. Gitu. Jadi beberapa sentimen tersebut lumayan rame membanjiri market. Sementara dari kondisi Bitcoin saat ini, Bitcoin baru saja menunjukkan potensial konfirmasi akan melanjutkan fase downtrend. Teman-teman, saat ini saya sangat mewaspadai Bitcoin turun di bawah dari level 102.500-an. 102.000 US dollar ya. Kita waspadai Bitcoin drop dari level tersebut dan ternyata sekarang sudah kejadian. Bitcoin drop di bawah level tersebut dan kita nampaknya tinggal menunggu jam 7 pagi nanti untuk melihat closing daily time frame. Bitcoin sudah sudah turun di bawah level tersebut, tapi kita masih butuh konfirmasi dari daily time frame apakah Bitcoin ini beneran confirm close di bawah dari area 102.500. Jika iya, Bitcoin potentially breakdown dari symmetrical triangle yang terbentuk di daily time frame. Nah, jadi ceritanya kan Bitcoin ini sudah bergerak dalam sebuah ini ya patternnya teman-teman, symmetrical triangle pattern. Dia baru aja menunjukkan indikasi breakdown. By the way, ini level trendline yang cukup kuat. Kalau teman-teman tarik sampai jauh di sana, ini merupakan area support ya yang sangat-sangat penting dan saat ini sudah coba untuk ditembus oleh Bitcoin. Dengan kata lain, symmetrical triangle pattern. Jadi ini adalah pola yang biasanya sangat misterius. Pergerakan Bitcoin kemungkinan bisa rally, bisa juga downtrend setelah melewati pola ini. Dan pola ini bisa sangat-sangat masif efeknya. Artinya seandainya pergerakan Bitcoin beneran closing nanti di bawah dari level 102.500-an ya, maka potensial Bitcoin bisa saja mengalami koreksi atau pembalikan arah yang cukup dalam. Kalau kita lihat, kita ukur dari potensial koreksinya itu bisa mengarahkan Bitcoin ke area support di kisaran 89.000. Ini kita harus sampaikan teman-teman karena yang namanya potensi itu adalah probability atau kemungkinan.
agar nanti teman-teman bisa mengantisipasi apa hal yang akan terjadi pada Bitcoin. Sementara ini dari volume smart money di daily time frame overall terus mengalami penurunan. Volume perdagangan pun juga masih cenderung turun. Bitcoin dominance yang meningkat ini memberikan impact yang parah banget untuk banyak altcoin. Altcoin rata-rata udah menunjukkan level yang kritis untuk turun lebih dalam dari areanya saat ini. Gitu. Ini udah pada merah dan penglihatanku sendiri belum tampak ada altcoin yang melawan arah. Teman-teman, dalam artian untuk posisi sekarang selling pressure masih membanjiri pasar. Jadi waspada banget, ini kemungkinan Bitcoin masuk ke dalam fase koreksi yang sepertinya akan lebih besar dari area-area sekarang. Dilihat dari liquidation heat map, level yang saat ini dikunjungi Bitcoin ini sudah ambil liquidity ya di kisaran level 101. Dan liquidity di bawahnya itu sangat sedikit, ada di kisaran level 100.500 US dollar. Dan liquidity baru akan ada di atas, yaitu di kisaran level 102.000 sampai dengan nanti di 104.000. Wow, ini sangat menarik untuk kita perhatikan kemana pergerakan Bitcoin secara jangka pendek. Karena ini bakalan sangat-sangat misterius. Saya rasa Bitcoin meskipun ada kemungkinan untuk drop lebih dalam, tapi penurunan kali ini tidak akan mudah. Artinya ini kembali lagi masalah liquidity, teman-teman. Secara jangka pendek, mungkin saja akan ada reversal yang terjadi pada market. So, saya rasa jangan terlalu gampang untuk mengambil kesimpulan Bitcoin akan bearish. Ya, kita hanya melihat peluang, tapi jangan dulu disimpulkan. Selama Bitcoin belum closing daily time frame-nya dan juga weekly besok, itu masih akan bisa terjadi banyak kemungkinan gitu. Jadi ya ibaratnya kita sudah melihat potensi penurunan, tapi belum terkonfirmasi secara pasti. Seandainya nanti kalau Bitcoin closingnya balik lagi naik ke atas dari 102.500, ya berarti Bitcoin cuma bikin wick atau Bitcoin cuma bikin ekornya saja dan belum terkonfirmasi downtrend. So kita masih ada probability untuk Bitcoin melanjutkan fase kenaikan. Itu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Buat teman-teman yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Yang kena liquid lumayan ya teman-teman. eh Ya gitu aja sih paling. Dan ya 500 miliar sudah terlikuidasi di pasar dalam 24 jam terakhir. Oke, akhir kata saya Andre, makasih.